A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakatih. Subhana man la yakhudu ahlal ardi bi alwanil azab. Subhana raufur rahim. Allahumma ja'ali fi qalbi nuran wa basaran wa fahman wa ilman. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa minal muta'akkid. Muta'akkid itu yang diperkuat, ditekankan. Uakid, saya menekankan, saya menegaskan. Nun taukid kan, ingat ya. Muta'akid, ta'akada ya ta'akadu, ta'akudan, memperkuat, menegaskan. Wa minal muta'akid al-muhim, ya, hal yang ditegaskan dan penting. Al-iksar, apa iksar? Kasrah apa? Kasir apa? Banyak, kasir ya. Al-kausar, yang sangat banyak. Iksar itu memperbanyak. Minal istighfar, dari istighfar. Jadi yang sangat ditekankan dan sangat penting adalah memperbanyak istighfar. Istighfar ini manfaatnya luar biasa, multifungsi. Bukan hanya mendapatkan ampunan, tapi juga memperbanyak rezeki, ya. Dan selain itu banyak banget amalan-amalan dalam Islam itu selalu multifungsi, ya. Sekalipun pada lahirnya kita berdoa, tapi bisa jadi itu adalah proses untuk mencerdaskan, proses untuk mensucikan, membahagiakan kita. Multifungsi, selalu multifungsi. Itu luar biasanya ajaran-ajaran Islam. Pertama, istighfar diperintah, ya. Misalnya wastagfirullah, mintalah ampun kepada Allah. Diperintah istighfar itu. Padahal manfaatnya untuk kita, ya kan? Allah itu selalu memerintah, padahal manfaatnya untuk kita. Saum manfaatnya untuk kita. Kalau tidak ada saum, tidak ada Ramadan, manusia menjadi buas, debis, ya. Coba, tidak ada Ramadan, tidak ada puasa sebulan, manusia menjadi buas, jahat, menjadi zombie, buas, rakus, jahat, ganas. Makanya di setiap tahun ada Ramadan. Wastagfirullaha, mintalah ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Ghafur itu sigoh mubalaghah, ya. Hiperbola menunjukkan bahwa dia sangat pengampun. Rahim. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya, ini dari Rasulullah mengatakan, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan, Allah akan menjadikan dari setiap kegundahan, dari setiap kesedihan, dari setiap masalah, farajan, jalan keluar, ya. Jadi bukan hanya membuat kita terampuni, juga membukakan masalah. Jadi setiap masalah itu ada jalannya, ada jalan keluarnya. Salah satunya dengan istighfar. Belum punya bojodoh, istighfar, ya. Heri, sebentar lagi, ya kan? Iqbal belum punya jodoh, istighfar, ya. Ini calon-calon lagi mencari, ya. Siapa tahu kan dicarikan oleh orang tua kalian, ya. Iqbal sudah dapat. Iqbal sudah dapat, ya. Masya Allah, ya. Wa min kulli doikin makhrojan, dari setiap kesempitan. Doik itu kan sempit, doik, ya. Doyako mempersempit. Doik itu sempit, sulit, ya, berat. Makhrojan, ada jalan keluar. Saya kira setiap masalah selalu ada jalan keluar, ya. Gak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Nggak punya pekerjaan, ada jalan keluar. Misalnya kalau kalian susah di Indonesia, hijrah ke Malaysia, ya, yang dekat-dekat. Dari Malaysia itu kan satu pulau, ya. Di pulau Borneo, ya, Malaysia. Yang kalau misalnya tidak punya tiket ke Eropa, Malaysia. Brunei dekat kan? Brunei itu banyak pekerjaan, penduduknya sedikit. Saya dulu pernah di Malaysia, ditawari jadi guru bahasa Arab di SD. Saat itu saya tanya, saya kan pernah setengah bulan di Malaysia, berapa gaji guru SD? $1.000.
Oh, $1.000 sekarang. Berapa ya? $1.000 dulu itu ya. Kali $1 berapa sekarang? 16.000, berarti 16 juta ya. Iya kan? 16 juta satu bulan. Dan di Malaysia itu banyak orang Indonesia, Aceh. Banyak orang Aceh. Satu distrik itu orang Aceh. Orang Aceh jago bisnis. Belajar sama Hakim. Banyak orang Aceh jualan makanan, banyak orang Aceh. Namanya kampung distrik apa gitu. Orang Indonesia paling banyak di sana kan, jadi sebagai supir taksi ya, sebagai pegawai. Warizquhu, dari rezeki ya, min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka. Nah, jadi sebenarnya Islam sangat-sangat mudah ya. Dengan istighfar aja kita bisa kaya, bisa mendapatkan masalah. Astagfirullahaladzim. Kemudian hadis juga mengatakan, tuba, alangkah beruntungnya. Tuba itu dari tayyib ya. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsiran. Beruntungnya orang yang dia menemukan dalam sahifah ya, lembaran amalnya, kan nanti dikasih ya lembaran amal ya. Jadi begitu kita di akhirat tuh, nih kasih lembaran amal. Dilihat banyak istighfar, itu akan beruntung. Di buku ini banyak dosa, banyak istighfar. Begitu kita melakukan dosa, segera istighfar. Misalnya dosanya 5 kali, istighfarnya 7 kali, ya. Nah, wahasbuka, cukuplah. Wahasbuka fi fadlil istighfar, tentang keutamaan istighfar. Fadlun itu keutamaan, kelebihan ya. Fadlu, fadail kan, keutamaan amal. Nih beberapa kosakata kan jadi kalian dapat kan. Wa nafaihi, dan manfaatnya. Manfaat itu bahasa Arab. Manafi, manfaat. Wa fawaid, faidah. Gaya bahasa Arab itu selalu diulang-ulang ya. Nah, itu gaya bahasa Arab. Jadi manfaat kan manfaat, fawaid itu hampir sama maknanya kan. Manfaat dan faidah istighfar ya. Apa manfaatnya selain tadi dapatkan rezeki, mendapatkan jalan keluar dari berbagai kesulitan? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, Allah tidak akan menyiksa, wa hum yastaghfirun, dan mereka meminta ampun. Nah itu. Jadi kalau kita sering meminta ampun, sering istighfar, itu Allah tidak akan menyiksa kita. Ya. Terus kemudian Allah juga memerintahkan kepada nabinya, Nabi Nuh ya. Wa qauluhu ta'ala mukhbiran, memberi informasi an nabihi an Nuh, kepada Nabi Nuh. Faqultu istaghfiru rabbakum, hendaklah engkau meminta ampun kepada Tuhanmu, innahu kana ghafaro, dia itu pemberi ampun, sangat pemberi ampun, sangat baik Tuhan dia. Kalaupun dia menyiksa, itu dalam rangka memperbaiki kalian. Ajib ya, Tuhan tuh menyiksa untuk memperbaiki kita. Sebagian seorang ayah kadang-kadang memukul anaknya kan, demi perbaikan anaknya. Jadi siksaannya itu kasih sayang. Bahkan dalam Ibnu Arabi, siksaan itu kan azbun ya. Azbun itu artinya juga tawar, menyejukkan. Jadi kalau menurut Ibnu Arabi, di neraka itu suatu saat siksaannya itu tidak menyakitkan. Nah, kalau kita beristighfarlah, dia sangat maha pengampun, yursilis samaa alaikum midroro, maka akan diturunkan hujan dari langit terus menerus. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan dia akan membantu kamu bi amwali, dengan harta, wa banin, anak-anak. Dua kehidupan yang penting itu harta dan anak. Ada keluarga punya harta nggak punya anak, sedih ya, sedih loh. Punya pasangan begitu nikah nggak punya anak, itu sedih. Harus ada dua, harta dan anak.
punya anak, punya harta, susah ya. Harus dua itu ya. Dua ini penting ya. Jadi harta itu bantuan dari Tuhan, anak juga itu adalah bantuan dari Tuhan. Pasangan itu kadang-kadang kalau sudah 3 tahun, sudah 6 tahun, itu tidak lagi harmonis, tidak lagi romantis, ya kan? Pada awalnya kalau kalian nikah itu, wah menggebu-gebu kan, manggil juga dengan kata-kata yang sayang kan, Dinda ya, kekasihku. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, berbeda panggilan itu, panggil namanya. Nah, yang menyuburkan kasih sayang anak itu. Anak itu melanggengkan cinta kasih, luar biasa ya. Tuhan tuh tahu manusia itu udah bosan dengan pasangan kan. Apalagi laki-laki yang gelagatnya playboy kan, lihat rumput tetangga hijau, nah, lupa lagi sama istri. Ya, kasihan sama istri itu ya. Istri itu nanti kalian punya istri kan, menyukai kalian ketika kalian belum menjadi apa-apa kan. Betul. Kalian belum punya pekerjaan, belum punya apa-apa, tapi ada orang yang mau sama kalian. Iya kan? Ajib itu istri. Kalau kita nunggu mapan, nunggu hebat, tua kita ya. Jangan nunggu mapan dulu, jangan terlalu, wah nanti saya kalau sudah punya pekerjaan 40 tahun kalian itu, 50 tahun mapan itu ya. Tapi kalian punya ya kepercayaan diri, punya keyakinan, punya sedikit modal, ya hitbah lah ya. Kalau harus mapan sekali itu keburu tua ya. Cukuplah kalian punya kepercayaan. Dan perempuan ada yang mau sama kita kan ya. Nah ketika kita sudah mapan, sayangi istri ya. Jangan mencari yang lain itu ya. Siapa nih ya, karena perempuan banyak kan. Satu laki-laki 7 ya. Iya 7, bahkan semakin banyak. Perempuan itu banyak sekali, apalagi di Indonesia ya. Banyak. Coba kalian ke daerah-daerah. Kemana itu Indramayu. Aduh. Begitu ke Lombok juga ya. Saya dengar tuh. Begitu musim panen, musim nikah. Begitu panennya selesai ya, cerai kan. Di Lombok saya dengar nih, benar ya. Jadi banyak janda-janda muda itu. Aduh kan. Bukan, saya juga janda tapi udah nikah lagi. Oh iya. Iya. Di Jawa Barat juga demikian. Ya, ini khas negara apa? Negara dunia ketiga ya kan. Suka nikah. Indonesia itu. Siapa yang pertama itu? Nah itu mungkin itu ya. Jadi sunahnya itu yang diikuti terus ya. Sunah yang lain apa itu? Enggak, yang lain mah misalnya di negara-negara itu harus mapan dulu ya. Kalau di Jepang kan tidak mau nikah cepat ya. Ya takut gitu. Nah itu ya. Kayaknya khas negara-negara Islam ya. Karena ada sunnah Nabi kan. Iya. Tapi kalau di Eropa membantu kan, Eropa negara lain itu anaknya sedikit, tidak punya anak. Nah, orang-orang Muslim itu banyak anak. Suatu hari mereka akan menguasai Eropa karena banyak anaknya ya, bukan hanya berkualitas ya. Nah itu. Nah siap-siap suatu hari kalian punya anak. Ya, jangan berharap mustahil punya anak, punya pasangan. Makanya siapkan ilmu. Siapkan mental, siapkan psikologi, siapkan iman, siapkan kemampuan untuk mencari rezeki. Kalian tuh pasti punya pasangan, pasti punya anak. Pasangan kalian sudah ada sekarang nih. Cuma kita tidak tahu di mana ya. Iya, kalau kalian tahu, makanya kejutan itu. Ya, sekarang sudah ada, sudah ada. Apakah di dekat kalian atau di kamu sudah ada? Nggak mungkin kan? Masih belum lahir, nggak mungkin. Sudah ada kalian, cuma kalian tidak tahu ya. Sudah disediakan oleh Tuhan ya. Nah jadi karena istighfar dapat anak, dapat istri, dapat harta. Nah kemudian juga wa yaj'al lakum jannatin
dan dia juga memberikan kebun-kebun, ya. Apakah kebun ini di dunia atau di surga, ini belum jelas. Wa yaj'al lakum anharo, dan dia juga memberikan sungai-sungai. Sungai itu pusat peradaban, ya. Karena manusia di awal-awal itu tinggal itu di dekat-dekat sungai. Sungai itu penting zaman dulu tuh. Jadi peradaban tuh dimulai dari sungai yang dekat air, perairan atau laut. Nah, fattaubah wal istighfar min kunuzil khairat. Taubah dan istighfar itu adalah kanzun, kapital, modal khairat, kebaikan-kebaikan. Orang berbuat dosa bertahun-tahun, dengan istighfar bersih lagi, ya. Ya kan? Bahkan ada seorang perampok, begitu mau merampok, mendengar satu ayat istighfar jadi sufi. Ya, banyak orang enteng banget Tuhan ya mengubah seseorang. Ya, banyak itu. Rajanya perampok, bayangkan, hanya mendengar tiba-tiba. Judi online bisnis pintar sih. Hah? Judi online. Dunia lain. Judi online. Bisa jadi supin mereka ya. Iya. Saya pernah mendengar cerita itu. Jadi seorang anak kecanduan judi, ya. Ayahnya membiarkan. Kamu boleh bermain judi, tapi syarat berguru kepada jagonya. Gurunya judi. Jadi kamu jangan cari kepada murid, cari jago judi yang terbaik. Si anak kan mau judi, cari gurunya kan. Ketemu guru judi. Ya guru judi kan insaf, udah insaf kan. Pokoknya kalau kejahatan tuh kalau paling puncak tuh jadi kebaikan. Yeah. Gengnya geng pasti insaf, ya. Rajanya judi juga pasti insaf. Jadi dia adalah harta karun kebajikan, wa min a'dami abwabil kurubat wal barokat. Pintu-pintu takarub. Dengan istighfar saja. Istighfar yang paling ikhlas, sering, terbaik. Istighfar itu kan harus sering, ya. Seperti batu kan, untuk memecahkan tuh tetesan air itu harus berulang-ulang. Tidak bisa kita membukakan pintu keberkahan dengan hanya sekali. Kalau Nabi kan setiap hari 70 kali istighfar, ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Barokat juga keberkahan. Keberkahan itu kan kebaikan yang bertambah, ya. Kalau Anda punya harta, Anda menjadi baik. Punya ilmu, Anda menjadi baik. Itu barokah. Wa min aussolal wasail, di antara wasilah-wasilah yang akan menyampaikan. Aussola itu menyampaikan. Jadi istighfar itu wasilah yang paling mudah menyampaikan, mendekatkan ila jami'i, terhadap jami' seluruh khairatid dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Bayangkan, manfaatnya multifungsi. Kebajikan dunia, kebajikan akhirat. Mungkin juga belajar itu dengan istighfar, ya. Kebajikan dunia kan ilmu itu dengan istighfar. Istighfar, ya. Fa'alaikum rahimakumullah biluzumi taubah wal istighfar ana al-lail wan nahar. Maka kalian, semoga Allah merahmati kalian, harus melazimkan taubah dan istighfar di malam hari dan siang hari. Jadi jangan hanya di siang hari, di malam hari istighfar. Summa inna syaitan, kemudian setan, la'anahullah, Allah melaknat setan. Qad yahda'u ba'dul agbiya minal muslimin. Nah, kadang-kadang menipu. Setan itu kan putus asa. Manusia ini berbuat dosa, tapi dengan istighfar bersih lagi. Ngapain saya capek-capek menggodanya? Ini, tapi setan cerdas. Menurut saya setan cerdas, ya. Tidak putus asa setan itu. Setan itu kan pernah putus asa. Saya goda manusia, manusia tersesat, tapi dengan istighfar dia selamat. Nah, setan punya trik lain. Bagaimana?
menunda-nunda istighfar. Nah, kan? Jadi bagaimana setan berhasil membuat manusia itu menunda istighfar. Ah, tenang aja nanti ya. Saya masih muda, nanti aja kalau sudah tua, ya kan? Apa istilahnya? Kayak apa? Poya-poya waktu muda ya. Istighfar di saat tua. Nah, itu dari setan tuh ya. Ya. Nah, itu jadi itu yang membuat, itu trik setan, itu jebakan setan. Menunda-nunda ya. Jadi setan berhasil menipu sebagian orang yang bodoh minal muslimin, dari kaum muslimin ya. Ya itu diantaranya dengan menunda-nunda ya. Maka hati-hatilah kaum muslimin, jangan tertipu ya. Nabi mengatakan ma asarra min istighfar man istaghfaro ya. Walau ada fil yaumi sab'ina marratan. Ini saya belum paham nih artinya. Tidaklah, asoro itu artinya apa? Asoro artinya asoro itu artinya berusaha keras ya. Ma asoro manistaghfaro, tidaklah dianggap terus menerus bagi orang yang beristighfar, walau ada fil yaumi sab'ina marotan, walaupun dia kembali melakukan dosa dalam satu hari 70 kali. Atau saya salah artikannya? Ma asoro, asoro itu isror. Isror itu apa ya? Isror itu terus menerus gitu. Isror itu melakukan terus menerus isror. Manistaghfaro, siapa yang beristighfar ya. Apa nanti saya ini lagi ya, ini redaksinya saya belum paham. Nah itu istighfar. Nah satu lagi, istighfar itu munjiat. Imam Ghazali itu punya buku yang luar biasa bagus. Itu Ihya, itu kan disebutnya Hujatul Islam ya. Ada dua Hujatul Islam, satu Imam Ghazali, satu Ibnu Arabi. Ibnu Arabi sebagai Muhyiddin, dua-duanya penyelamat. Saat itu perpustakaan Islam kan dihancurkan oleh Mongol, dihancurkan, dibenamkan ke sungai sehingga menghitam, hilang perpustakaan, hilang buku. Anda bayangkan bisa kalau kehilangan buku, kehilangan ilmu, karena buku di saat itu sangat berharga. Buku dihancurkan, dihabiskan. Tapi dengan adanya Imam Ghazali, dengan adanya Ibnu Arabi, ilmu itu dituliskan lagi. Bayangkan, memorinya luar biasa kuat ya. Dituliskan lagi seluruh ilmu, fikih, usul fikih, tafsir, logika, mantik, filsafat, sehingga orang bisa mendapatkan lagi. Sekarang saya kalau tanpa buku ini kan seperti tidak bisa, saya. Di memori kita lemah. Kalau ulama-ulama dulu memorinya kuat. Imam Syafi'i dulu kan pernah dicela kan, ya. Maka dia hafalkan seluruh ilmu itu. Ya. Nah, berkat Imam Ghazali, berkat Ibnu Arabi, ilmu itu selamat. Luar biasa. Seluruh ilmu dia tuliskan, wariskan kepada kita. Ibnu Arabi itu kan menulis hampir 250 buku. Ya. Satu buku, ada satu buku ya, satu buku aja 4 jilid. Satu jilidnya 650 halaman. Itu tebal-tebal. 650 halaman kan tebal. Satu halamannya hurufnya tipis-tipis, satu halaman gede nih. Luar biasa ya. Nah, jadi Imam Ghazali itu menawarkan munjiat, penyelamat. Satu istighfar, nah satu lagi ar-roja fillah wal khauf minallah. Berharap, optimis kepada Allah, harus optimis. Takut sekaligus optimis ya. Jadi tidak didominasi takut, tapi juga berharap ya. Nah, waraja wal khauf minal muqaddimatis syarifah. Nah, ini ya. Dua-dua ini marilah sama-sama kita hidupkan ya. Karena dua ini sangat penting. Istighfar itu luar biasa keberkahannya. Dengan cara yang mudah ya.
dengan cara yang mudah kita dawamkan, ya. Kemudian kita masukkan ke dalam hati, menyesal, betul-betul menyesal, berjanji, ya, tidak akan mengulangi lagi. Itu akan memberi keberkahan. Mudah-mudahan saya anjurkan kalian jangan tidur lagi ya, tidur jam 7 lah ya. Saya khawatir kebiasaan tidur lagi itu nanti jam 7 sabar ya. Kan beratnya itu bukan di menahan lapar ya, menahan ngantuk ya. Iya, kalian bangga saya bisa menahan lapar, ujiannya justru menahan ngantuk ya. Ini 2 jam ya. Tidur aja sering. Hah? Iya, jangan tidur tapi jangan tidur di itu doang, 2 jam doang. Dari sahur sampai jam 7. Apakah kalian merasakan bad mood gak kalau tidur lagi? Hah? Enggak? Wah, luar biasa kalau tidak ya. Jadi usahakanlah latih, karena kalau terus menerus hati jadi keras ya. Biasa menurutkan kehendak hati, bisa mengikuti keinginan, itu hati menjadi keras. Malas kan? Terbiasa malas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.